Ya, pemirsa detik.lampung.com dimanapun Anda berada, masih dengan saya Don Peci dalam acara Sudut Pandang yang hari ini kita masih bersama Ketua DPRD Kota Metro, Ibu Ana Morinda. Tadi sudah kita bahas satu segmen dengan apa yang dinamakan Perda tentang pengelolaan sampah. Dan nanti kemungkinan suatu saat kita akan membedah perda-perda lain. Tapi di sesi yang kedua ini atau di segmen yang kedua kita akan banyak membicarakan masalah politik. Ya Mbak Ana, karena ini sudah tahapan mulai mau pencalonan ya Mbak ya. Karena beberapa bulan ini mulai kebetulan ya bulan puasa, jadi agak tidak bergejolak sekali ya. Orang masih bisa melakukan pengereman tentang keinginan untuk meledak-ledakan, mungkin ada sosialisasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah pada tahapan kemungkinan sudah pencalonan. Nah, di Kota Metro seperti sekarang ini kondisinya seperti apa ya politik untuk pilkada ini, Mbak? Ya, Metro itu kota yang penduduknya sekitar 160.000. Kotanya kecil tetapi sangat dinamis. Penduduknya cerdas-cerdas, memiliki tingkat kesehatan dan umur yang panjang indeksnya. Dan sosialisasi di antara masyarakat walaupun kita kota itu masih cukup erat. Sehingga perbincangan tentang pilkada itu mulai dari warung kopi sampai dengan perbincangan elitis menjadi perbincangan yang hangat. Karena selalu diperbincangkan, jadi mendorong ini untuk jadi menarik dan unik gitu. Metro sendiri banyak menarik perhatian dari orang-orang di luar ya, para pemimpin yang aslinya tidak dari Metro. Dan itu satu kebanggaan untuk Kota Metro. Karena ternyata Kota Metro ini ada daya tarik tersendiri. Sehingga para pemimpin dari luar banyak yang berhasrat untuk memimpin Kota Metro. Tetapi karena hari ini untuk pendaftaran independen kan sudah selesai ya, masih tinggal menunggu verifikasi dari KPU. Saya kira ke depan dari sekian puluh yang awalnya berhasrat untuk dalam percaturan kada di Kota Metro, mungkin nanti tinggal 4 atau 5 pasang paling banyak, bahkan kurang dari itu saya kira. Iya. Artinya di sini sebetulnya kondisi politik sudah cukup dewasa ya. Artinya dalam kota yang sekecil ini kalau dibandingkan dengan daerah lain di Lampung ini masih sangat mudah dikontrol. Tapi menurut pengalaman politik Mbak, teman-teman dari politik melakukan satu pemetaan bahwa Metro ini sulit menduga-duga masyarakat ini seperti apa. Sebetulnya faktor apa ya yang mempengaruhi masyarakat ini sulit diduga gitu. Alur politiknya masyarakat ini sulit diduga. Seperti apa sebetulnya pengetahuan masyarakat ini? Ya. Berbeda dengan kabupaten kota lainnya ya, kabupaten lainnya misalnya. Kota Metro ini seperti yang saya sampaikan tadi Mas Don, kita memiliki area-area sosialisasi. Masyarakatnya kota tetapi kita masih berkomunikasi satu dengan lainnya dengan sangat baik dan erat. Guyupnya ya? Ya, guyupnya. Sehingga hal-hal kecil mengenai balon itu sudah menjadi pertimbangan yang tersendiri bagi mereka dan menjadikan perbincangan di antara masyarakat kita. Sehingga dan sebagai orang kota, mereka sudah tidak mudah lagi untuk didoktrin istri, suami, anak, cucu ikut kata ini, sudah tidak serta-merta seperti itu. Sebagai orang kota, sebagai orang cerdas, setiap pribadi sudah memiliki pertimbangannya masing-masing. Kenapa dia suka dan kelak dia akan memilih calon A misalnya, karena sudah memiliki karakter kepemimpinan yang dia paradigmakan dalam pikirnya, dan itu menjadi pertimbangan tersendiri. Iya. Jadi artinya masyarakat juga sudah punya artinya bisa saja di dalam satu keluarga si A, bapaknya milih si Anu, ibunya terjadi seperti itu kemungkinan. Sangat mungkin ketika di legislatif itu terjadi. Terjadi ya. Jadi artinya kesadarannya juga cukup tinggi. Karena Metro juga
mentasbihkan sebagai kota pelajar ya Mbak ya. Kota Kemungkinan pendidikan. kota Iya. pendidikan. Kota pendidikan artinya di sini mulai ada kecerdasan yang di apa namanya dimunculkan oleh pemerintah Kota Metro. Nah, dalam soal menghadapi politik seperti ini, peran DPR Kota Metro tentunya dalam ini kan lembaga politik. Bagaimana sih kadang-kadang yang suka apa ya menghadapi demo-demo ya seperti itu. Kayak kita sering lihat bahwa demo-demo juga sering dilakukan di Metro, tapi memang masih sangat kondusif. Nah, seperti apa bisa mengkondisikan masyarakat meskipun demo tapi tetap kondusif lagi? Ya. Demo itu bagi saya dan kawan-kawan di DPRD merupakan cara kawan-kawan kita menyampaikan aspirasinya, dan kami mengapresiasinya ya, dengan sepanjang itu kondusif, sepanjang yang disampaikannya tetap dengan kode etik demonstrasi yang baik ya gitu. Kami sangat mengapresiasi. Dan kita juga bersyukur sebagai kota pendidikan, mahasiswa-mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita, mereka tetap menunjukkan budi pekerti yang baik bahkan ketika mereka demo. Itu sehingga tidak menjadi hal yang terlalu sulit bagi kami di DPRD. Dan mereka adalah bagian dari kita. Kami adalah bagian dari mereka juga. Sebagai wakil rakyat, kami adalah wakil dari mereka. Mereka juga adalah bagian dari kami. Sehingga kami justru senang ketika mereka memberikan masukan-masukan kepada kami. Ya, artinya ada perlakuan politik terhadap teman-teman yang kadang-kadang melakukan demo ya, itu sama saja ya. Jadi artinya karena demo yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak bermuara pada persoalan politik saja biasanya kan, persoalan ekonomi seperti pasar waktu itu juga melakukan pedagang melakukan ini, pelajar melakukan demo. Nah sekarang seperti di Kota Metro sendiri yang agak ya di antara tanda kutip sangat kecil tempatnya, tapi sangat besar penduduknya. Kalau di area ini cukup padat juga sebetulnya ya. Bagaimana memberikan satu pengertian Mbak kepada masyarakat itu bahwa sekarang saatnya kita membangun dan mengetahui bahwa politik itu tidak jelek gitu, karena politik itu kadang-kadang dicurigai sebagai ini dipolitisir seperti itu Pak. Seperti pasar kemarin itu juga ada sedikit-sedikit kadang-kadang bermuatan politik. Nah seperti apa Mbak Ana yang sering turun kepada mereka, apa yang dikatakan, kemudian mereka apa yang dituntut sebetulnya? Saya bersyukur saya menjadi ketua DPRD di tengah masyarakat yang walaupun dinamis tapi memiliki kesadaran yang tinggi akan visi kota. Jadi kalau saya dengar dari kawan-kawan pedagang itu, yang mereka harapkan itu adalah kepastian bahwa mereka bisa berdagang. Iya. Mereka tidak bermaksud untuk menghalau program-program pemerintah loh, gitu. Dan itu harus kita apresiasi, harus kita hormati dan hargai. Bahwa dalam perjalanan seperti Mas Don bilang tadi ada politisasi lah, dipolitisir, itu dinamika. Dan itu harus kita jalani, harus kita lewati sebagaimana kita melewati satu jalan yang kadang-kadang harus bergelombang, yang tidak selamanya harus mulus. Tapi saya yakin kesadaran masyarakat Kota Metro tentang bagaimana Metro ini ke depan itu sangat-sangat lebih tinggi dan dibandingkan daerah yang lain. Dan itu juga menjadi support dan motivasi buat pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan kami DPRD selalu mengingatkan bahwa apa yang mereka bayarkan, baik pajak maupun retribusi kepada pemerintah harus juga diimbangi dengan peningkatan layanan dan fasilitas. Oke, kita kembali sedikit kepada pemilu kada tadi yang kemungkinan ada 4 atau 5 ya Mbak ya. Jadi kalau kita sebut sedikit saja, ada beberapa apa ya istilahnya pendekar-pendekar politik lah saya bilang gitu. Yang ada sudah ke Jakarta turun seperti Pak Lukman Hakim, Abdul Hakim, Lukman Hakim kan sekarang ya. Kemudian ada Pak Pairin ya, ada Pak Johan, ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi
mengenai keseksian metro ini memang menarik perhatian mereka ya. Sebetulnya dari sudut pandang kota metro yang dibutuhkan kota metro sendiri, sebetulnya dibutuhkan pemimpin yang seperti apa sih yang secara apresiatif sekarang dilihat oleh dari sudut pandang DPRD lah katakan. Sudut pandang Ana Morinda aja deh, ya. Yang pasti metro ini sudah dibangun pondasinya setidaknya oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk Pak Lukman Hakim, ya. Ada dua hal yang bisa dilakukan pemimpin ketika dia memimpin. Yang pertama, dia memporak-porandakan dan membangun kembali semuanya dari awal. Yang kedua, dia lihat sampai di mana pembangunannya yang lama, dia koreksi mana yang harus dia koreksi, kemudian dia lanjutkan pembangunan itu. Dalam sudut pandang saya, dan saya yakin masyarakat juga menginginkan itu. Mari kita lihat sejauh ini apa yang sudah dibangun oleh kada yang lama, pemerintah yang lama. Hal-hal yang tidak baik kita lakukan koreksi dan perbaikan. Kemudian kita lanjutkan langkahnya ke depan. Jangan dibongkar semuanya, lalu kita mulai yang baru, yang kemudian membuat rakyat kita yang sudah misalnya saja, salah satunya saja berinvestasi menjadi bingung. Maksud saya begini, Mas. Hari ini metro adalah kota pendidikan. Yang aksesnya kita banyak punya universitas. Kita banyak punya sekolah-sekolah. Dan sudah mulai dilirik oleh investor-investor swasta untuk membuat sekolah-sekolah unggulan di sini. Yang dampaknya masyarakat kita membangun kos-kosan. Yang dampaknya masyarakat kita membangun toko ATK di sekitar sekolah, restoran, warung, dan semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan ini untuk menunjang. Bayangkan jika tiba-tiba yang terpilih mengabaikan yang sudah diundangkan sekarang bahwa metro adalah visi kota pendidikan, ya, kemudian beralih fokus kepada yang lain secara tiba-tiba. Bagaimana aksesnya kepada masyarakat? Sedangkan visi kota metro sebagai kota pendidikan ini kita sudah punya RPJM yang sampai 2005 nanti, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini saya berharap calon-calon kada mempertimbangkan dari sisi masyarakat. Apakah kemudian metro ini nanti mereka akan gerakkan menjadi suatu kota yang maju dengan perdagangan yang kuat? Saya tetap berharap akarnya sampai kota metro hari ini dapat diakui oleh tidak saja kabupaten kota yang ada di Lampung, tetapi menasional, itu tidak kita tinggalkan begitu saja. Karena aksesnya pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menarik, Mbak, tapi kita teruskan nanti di segmen yang ketiga, ya. Karena paling tidak saya ingin banyak mengenai sudut pandang ini tadi, karena biasanya di daerah itu kalau saya yang memimpin, ya apa mau saya, seperti itu kan. Sebetulnya yang Mbak Ana inginkan bukan seperti itu sebetulnya, ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, ini semakin menarik. Kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga masih dengan saya Don Peci dan Ana Morinda dalam sudut pandang.